Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Tsumma assalatu wassalamu ala thaha rasulillah. Tsumma assalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min 'ahdi. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa julasain al-afadil wa hadratul jamaah Masjid Jami' Nurul Islam Wajah, wa bil khusus ketua masjid Saiful, guru kita Pak Ustadz Suryanto, Pak Ustadz lupa saya namanya, Idham Khalid. Aduh ya Allah, habis ngobrol lupa namanya. Dan jamaah semua yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan mari bersama kita mengawali kegiatan taklim malam ini. Kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan Masjid Jami' Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan saleh, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar masjid ini. Kalau ada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, biasanya kita ngaji kitab Nihayatuz Zain. Kemarin Pak Ketua ada permohonan situasional disesuaikan dengan kondisi, karena saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Maka malam ini kita ngaji tentang seputar itu, bahwa hari ini kita berada di hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah. Karena perhitungan kalender Hijriyah itu dimulai dari terbenamnya matahari, dan masuk tanggal 1 Dzulhijjah adalah Jumat sore alias malam Sabtu. Berarti malam Sabtu, malam Ahad, dan sekarang malam Senin. Berarti kita berada di tanggal 3 atau hari ketiga bulan Dzulhijjah. Saat ini kita berada di hari yang baik dan di bulan yang istimewa. Bulan Dzulhijjah termasuk dari salah satu dari 4 Ashhurul Hurum. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah firmankan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri indallah,
bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah isna athara syahr, yaitu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang tercatat dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari isna asyara, sebagian dari 12 itu arba'atun, ada 4 hurumun yang istimewa. Apa 4 istimewa itu? Yang pertama Dzulqa'dah, setelah Syawal. Itu kalau orang kampung saya dulu nyebutnya bulan Apit. Kalau orang Cirebon apa? Apit. Apit. Itu kalau budaya di kampung saya, Pak, ini bulan sepi. Orang mau hajatan nggak berani, nyunantin anak nggak berani, bangun usaha nggak berani. Pokoknya kalau orang kampung saya dulu nyebutnya bulan paceklik, Dzulqa'dah, bulan Apit. Itu mitos yang berkembang, konon katanya kalau mengawali usaha di bulan itu, orang berumah tangga di bulan itu, konon katanya, wong kalau ditanya sumbernya juga nggak jelas, katanya rezekinya kecepit, katanya. Kemudian yang kedua Dzulhijjah, sekarang orang kampung saya nyebutnya bulan haji, bulan besar. Lah, bulan ini orang pada rebutan hajatan. Tapi bener Pak, dari Sabtu kemarin itu seharian saya kondangan 3 atau 4 kali. Kemarin baru tanggal 1 Dzulhijjah. Belum hari ini, sama saja. Iya. Ini bulan rame, orang pada rebutan hajatan. Yang pusing kan kita yang kondangan. Sampai dulu ada omongan orang kampung itu, Pak, hasil panen itu cuman habis buat kerukunan, buat nyumbang. Kalau dimakan mah nggak seberapa, tapi buat nyumbang. Karena ada di daerah-daerah tertentu orang kondangan, orang nyumbang dicatetin, Pak. Kita datang dicatat, Pak Saiful nyumbang beras 10 kilo, Pak Ustadz Ilham nyumbang rokok, mereknya juga disebut. Disebut. Wong saya ngalami sendiri, Pak. Kalau yang bawa amplop, Pak, dibuka langsung di seret. Kalau isinya 10.000, malunya kayak apa, Pak ya? Bawa kondangan 10.000, anak 4 dibawa semua. Kalau di sini mah bebas ya, enak di sini mah. Nah itu nanti di bulan besar ini orang pada rebutan hajatan, mulangin. Lah kalau sehari hajatan kondangan 2 kali, 10 kilo 10 kilo mulanginnya, mitos, Pak. Kemudian yang ketiga, Asyhurul Hurum itu Muharram, bulan Suro. Ini mitosnya orang Jawa dulu, ini bulan sangar, bulan gawat, keliwat-liwat. Ini orang daerah saya dulu, Pak, zaman saya kecil, pokoknya tahun 90-an. Itu kalau yang punya sapi warna putih, itu ini jidatnya dicat, tapi ngecatnya itu pakai daun jati yang muda. Daun jati yang muda dipotek, kalau diusek-usek kan warnanya merah. Itu kalau dulu saya kecil nanya, itu maksudnya apa, Mbah? Mbahnya jawab bilang, biar nggak diambil sama Nyi Loro Kidul. Lah terus kan saya nanya, lah Nyi Loro Kidul kok ngambil sapi buat apa? Buat mantu. Lah mantu kok tiap tahun itu anaknya ada berapa? Nah itu Mbah mulai kesel tuh. Udah meneng wae, ora usah kakean takon. Diem aja, gak usah banyak nanya, pokoknya orang dulu begitu. Tapi kesini budaya itu udah mulai hilang. Kemudian yang keempat, yang termasuk Asyhurul Hurum itu adalah bulan Rajab. Jadi Asyhurul Hurum 4 bulan istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Masing-masing ini punya keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, karena sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, maka yang kita akan bahas adalah istimewanya bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dalam satu hadis ini ditulis dalam banyak kitab hadis, di antaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin,
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam." Ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun, al-amalus salihu, amal salih, fiha, yang ada di hari-hari tersebut, ahabbu, lebih dicintai ilallahi ta'ala, di sisi Allah, min hadhil ayyam, dibanding dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulai terhitung hari Sabtu kemarin sampai nanti hari Senin bertepatan dengan tanggal 17 Juni kalau nggak salah ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ada keterangan dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun kitab ini ada sebagian pakar hadis yang mempersoalkan hadisnya, tapi ini bukan hadis, bahwa Allah itu memilih 3 macam 10 hari yang istimewa. Yang pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Cuman sayangnya biasanya kalau tanggal-tanggal ini kita sudah mulai lemes. Ibarat orang lari, kita itu udah start ngejos, gas, tancap gas dari awal, begitu udah tanggal 20 udah mulai loyo. Masjid, musola, tempat-tempat ibadah udah banyak yang kosong. Tarawehnya pindah ke terminal, ke bandara. Ada yang di Islamik, tapi depannya Pak, bukan Islamiknya, depannya. Beli kaos satu aja muternya nggak kelar-kelar. Kemudian yang kedua, 3 macam 10 hari yang istimewa, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sekarang. Kemudian yang ketiga, 10 hari pertama di bulan Muharram bulan depan. Masing-masing 10 hari ini diistimewakan karena ada momen istimewa. Kalau Ramadan ada Lailatul Qadar, Dzulhijjah nanti kita bahas, Muharram ada hari Asyura atau yang dikenal dengan 10 Muharram. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik. Ketika Rasulullah menyampaikan tidak ada hari yang istimewa, yang amal itu lebih dicintai oleh Allah selain hari ini. Hari ini itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mendengar ini para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau dibanding dengan jihad ya Rasul? Karena jihad di masa itu adalah ibadah terberat. Dalam kondisi muslim yang masih minoritas, persenjataan sangat terbatas, terus pasukan terlatih nggak ada, seadanya, maka jihad saat itu dimaknai perang itu adalah ibadah terberat. Lah kalau sekarang kita orang Indonesia, jihad yo jangan dimaknai perang. Kalau saudara kita mungkin yang saat ini masih perang di Palestina, ya, tapi kita di Indonesia, negara damai, negara aman secara fisik, ya jihadnya diartikan berbeda. Walal qala, kemudian Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad lebih unggul daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi fa malihi falam yarji' bidzalik. Kecuali kalau ada orang yang berjihad dengan bermodalkan hartanya, jiwanya, dan ia tidak kembali lagi dengan jiwanya maupun hartanya, alias syahid. Nah, dalam hadis ini al-amalus sholih dimaknai secara umum.
setiap amal kebaikan. Ya macam-macam Pak, jumlahnya tak terhitung. Kalau kita yang membiasakan tadarus Quran, ya amal soleh kita itu kita tambah. Yang kita membiasakan misalnya sedekah, ya amal soleh kita itu. Kalau kita yang membiasakan puasa sunnah, ya itu. Lihat ini kadang ada saudara kita yang setiap amal ia akan nyari dalil khususnya. Padahal tidak semua amal itu membutuhkan dalil secara spesifik, secara khusus. Termasuk misalnya ada yang berpuasa sunnah mulai dari tanggal 1 sampai nanti 8 tarwiyah, 9 Arafah. Ini yang dalil secara spesifik hanya ada di Arafah. Sementara di tarwiyah pun masih diperselisihkan kesahihannya. Sementara dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu memakai dalil umum dari hadis ma min ayyamin al-amalus sholihah. Jadi segala macam jenis amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini sangat istimewa. Nah, kemudian ada apa dengan 10 hari Dzulhijjah kok termasuk dalam 3 macam 10 hari yang istimewa tadi? Yang pertama, kita semuanya sudah paham. Di sini ada ibadah kolosal yang melibatkan jutaan umat manusia, yakni ibadah haji. Perintahnya langsung to the point. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi dengan catatan man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk melaksanakannya. Mampu pertama dari sisi finansial. Kita semua paham ongkosnya mahal ya. Sekarang sampai berapa? Cepet. Mahal. Apalagi yang plus ya. Banyak lah pokoknya ya. Emangnya sapi 3 cukup lah ya. Nah, kalau sapinya harganya 30 jutaan kan 3 cukup. Yang kedua, mampu secara fisik. Duit banyak tapi fisiknya nggak memungkinkan, ya nggak terhitung mampu. Yang ketiga, mampu secara keamanan. Toh nyatanya 2020 ya, 2020 sama 2021 kan ibadah haji prek ya. Kan 2 tahun itu prek kan, 23 udah ada lagi kan. Walaupun ini terjadi kontroversial dengan pro dan kontra, tapi wong nyatanya diberhentikan. Apakah kita orang Indonesia maksa berangkat ke sono? Lah yo enggak, wong itu tidak dalam kategori manis tato'a ilaihi sabila. Dan haji bagi yang mampu, al hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Tidak ada balasan lain kecuali surga. Haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, ada ibadah kurban atau Idul Adha atau Idul Kurban. Idul Adha, Idul Kurban ini kalau dinilai keafdolannya lebih afdol daripada Idul Fitri. Tapi kita ini semangat mempersiapannya lebih semangat Idul Fitri daripada Idul Adha. Idul Fitri itu sebelum puasa sebulan sebelumnya udah siap-siap rumah dicat, baju baru, motor baru, ya kan? Jas baru, sarung baru, khawatirnya bini. Persiapannya begitu luar biasa lah Pak Idul Fitri. Kalau Idul Adha kadang mah anteng-antengan, yang sibuk mah juragan kambing. Padahal kalau dilihat dari sisi keutamaannya, Idul Adha dengan segala rangkaiannya, mulai dari sholatnya sampai hewan kurbannya, itu lebih afdol daripada Idul Fitri. Idul Adha perintahnya ada tekstual dalam Al-Quran, tapi kalau Idul Fitri nggak ada. Idul Adha ada dalam surat yang mungkin langganan kalau kita sholat sendirian. Lah kalau kita jamaah kan terserah beliau mau baca apa ya kita ikutin. Lah iya, beliau maghrib baca waqiah ya kita ikutin. Masa kita protes, mam berhenti mam, ya enggak mana ya.
Mau baca Yasin ya kita ikutin. Lah kalau kita sholat sendiri kan suka-suka kita. Lah kita kalau sholat sendiri itu kan seringnya ngikutin jargonnya Pak JK dulu waktu nyapres. Masih ingat gak Pak JK? Apa Pak? Nah, lebih cepat lebih baik. Lah kita sholat kan begitu ya. Lah coba Bapak terawih, imamnya siapa? Tanya. Tadi terawihnya gimana? Bagus. Kenapa? Cepet. Biar suaranya kayak kaleng rombeng ditarik. Kalau dia cepet, kata jamaah yang awam bilangnya bagus. Biar suaranya bagus kayak Idham. Kalau ngimamin jam 9 belum kelar. Yakin jamaah tanya, gimana Pak? Wah, jangan dipanggil lagi. Lama. Lah, kita itu kalau sholat kan ngikutin jargonnya Pak JK ya Pak, lebih cepat, lebih baik. Lah, makanya kalau sholat sendiri Pak yang dibaca 4 kul. Kuliah, kulhu, kul falak, kunas. Nanti biar ada selingannya inna sama idza jaa. Lah, perintah Idul Adha itu ada di inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Langganan Pak ya? Sama Pak, saya kalau sendirian ya langganan. Ayat surat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ini. Karena kan Quran yang 30 juz 114 surat 6000 sekian ayat itu turun kan enggak sekaligus. Itu turun dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun. Makanya kalau kita ngaji Pak, mulai dari awal sampai akhir kok 15 tahun baru khatam, itu lebih cepat daripada Rasulullah itu 22 tahun Pak. 22 tahun. Pertama kali turun berarti kan pertama kali Rasulullah mengenal Quran itu umur 40. Terakhir ketika Rasulullah umur mendekati 63, maka 22 tahun lebih sekian bulan Quran itu baru selesai. Nah, surah Al-Kautsar ini asbabun nuzulnya itu ada seorang tokoh Quraisy, kafir Quraisy namanya As bin Wa'il. Setiap ketemu dengan Rasulullah itu diledek. Kalau bahasa anak sekarang dibully. Diledek dengan ledekan abtar. Abtar itu disematkan atau dibully ke orang atau ke seorang laki-laki kepala rumah tangga yang tidak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Lah Rasulullah itu putra putrinya kan semuanya 7. Yang 4 putri, yang 3 putra. Lah yang putra ini semuanya meninggal saat di usia masih balita. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semuanya tiga-tiganya ini meninggal masih balita. Nah, ketika meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim yang masih balita, lah kemudian orang-orang kafir Quraisy saat itu langsung membuli Rasulullah dengan bulian abtar. Abtar itu kalau bahasa sekarangnya lu nggak punya jagoan. Wong anak laki-laki semuanya meninggal dalam usia masih balita. Lah dari sisi kemanusiaan, dari sisi manusiawinya Rasulullah ya kerasa juga. Ya agak merasa gimana gitu Pak, mau dibully tiap hari asal ketemu abtar. Nah, kemudian turun ayat ini, turun surat ini sebagai penghibur Rasulullah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'taina telah memberikan kami kepada engkau. Tekstualnya pada Rasulullah, kontekstualnya ya kita semua. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Al-Kautsar. Ini maknanya begitu banyak. Dalam kitab-kitab tafsir kita jumpai Al-Kautsar ini dimaknai macam-macam. Ada yang Al-Kautsar itu dimaknai telaga yang ada di surga, yang setiap penghuni surga nanti akan minum dari air itu, dari telaga itu.
Kausar. Yang kedua, kausar itu dimaknai nikmat yang tak terhingga. Dari kata katsura, sangat banyak. Lah kalau kausar sangat banyak, di atasnya lagi tuh. Kalau orang sono banyak. Oh boy, kalau orang sini pokoknya di atasnya sangat banyak, itu kausar. Sampai-sampai dalam ayat lain disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kita pengen ngitung-ngitung nikmat Allah, nggak bakalan mungkin bisa. Cuma ngitung doang aja nggak bisa, apalagi sampai ngebales. Dulu saya udah lama, saya pernah baca satu tulisan di Facebook bahwa sesuatu yang nggak pernah berhenti dalam tubuh kita ini kan napas. Berhenti 5 menit aja, wah keluarga udah pontang-panting Pak. 5 menit aja, udah nggak lama-lama, 5 menit aja, wah udah pusing. Ini napas, ini kan bahan bakunya oksigen, nitrogen dan zat-zat yang lain. Bahan bakunya 2. Lah dalam tulisan itu, seandainya Pak, oksigen dan nitrogen yang kita butuhkan dalam sistem pernafasan kita ini dirupiahkan, kita orang yang sehat, yang normal itu membutuhkan biaya 180 juta. Itu hanya oksigen dan nitrogennya doang, belum jantungnya, belum paru-parunya. Lah kalau seandainya kok ditarik bayaran Pak, setiap hari kita ada tagihan biaya oksigen sama nitrogen 180 juta. Siapa yang punya penghasilan sehari segitu? Ya bisa sih kalau jual kontrakan. Iya, kalau jual kontrakan bisa. Makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lah Allah tidak menghendaki untuk dibalas, enggak. Cuman Allah menghendaki la in syakartum la azidannakum, syukuri. Lah cara mensyukurinya gimana? Lah di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Itu cara bersyukur. Fasalli li rabbika, maka salatlah hanya untuk Tuhanmu. Lah ini juga dimaknai banyak Pak. Fasalli li rabbika ini ada sebagian mufassir yang dimaknai maka dalam rangka syukur atas nikmat Allah itu salatlah sunnah Idul Adha. Maka wanhar dimaknai memotong hewan kurban. Maka diambil fikihnya, hukum fikihnya, kurban itu baru sah kalau dipotong setelah sholat id maksudnya. Karena urutan ayat fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat Idul Adha, setelah itu baru wanhar, potong hewan kurban. Lah kok seandainya pakai akal-akalan Pak, pakai akal-akalan, nggak pakai dalil. Misalnya yang nganterin ke Nurul Islam ini kambingnya 50 umpama, wong ngarang aja ya. Ustaz di sini berapa Ustaz? 50. Oh bener berarti karangan saya ya. Kambing 50, sapi 40 umpama. Jejer itu penuh. Wah ini kalau besok dipotong seharian nggak kelar, bagaimana kalau kita cicil malam ini? Sambil takbiran nyicil motong Pak, nyicil biar besok nggak kecapean, tinggal nyacak. Atau mungkin dah motong 2 dulu apa 3 dulu lah, ntar besok habis sholat id langsung buat makan jamaah. Kalau di akal-akal kayaknya nggak apa-apa Pak ya. Lah iya kalau di akal-akal kayaknya nggak apa-apa. Wong agama itu bukan akal-akal masalahnya, ngikuti aturannya. Yuk nggak disebut kurban ya, mungkin yo pesta-pesta gitu. Nah itu kalau fasholli li rabbika wanhar dimaknai itu. Ada makna lain Pak. Fasholli li rabbika itu artinya dalam rangka bersyukur maka ibadahlah yang ibadah ritual atau ibadah mahdhah atau ibadah hablum minallah. Kita sholat, zakat, puasa, haji itu hablum minallah. Itu semua kita lakukan dalam rangka syukur. Lah wanhar itu diartikan sebagai ibadah sosial, ibadah ghairu mahdhah. Kita baik dengan tetangga, berbagi rezeki dengan tetangga, itu salah satu makna dari wanhar. Kemudian di ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, bahwa sesungguhnya orang-orang yang membuli engkau Muhammad, huwa ialah dia al abtar,
yang akan terputus keturunannya. Dan nyatanya terbukti. Rasulullah walaupun beliau tidak punya anak laki-laki yang sampai dewasa, tapi keturunan beliau menyebar sampai sekarang ke seluruh pelosok penjuru dunia. Terlepas dari kontroversi yang sekarang ramai di media sosial, wallahu alam, kita nggak mau ikut-ikutan, bukan ranah kita. Nah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah dulu, gembongnya saat itu namanya As bin Wa'il. Dia punya anak laki-laki namanya Amr bin As. Ternyata Amr bin As justru malah memusuhi bapaknya dengan cara Amr bin As masuk Islam. Abu Jahal yang terlibat dalam kasus itu punya anak laki-laki yang juga sama memusuhi bapaknya dengan cara masuk Islam, namanya Ikrimah. Ikrimah ini salah satu sahabat yang cerdas saat itu, yang banyak menulis hadis. Kemudian ada Walid bin Mughirah. Ini kan 3 tokoh utama yang membuli Rasulullah dalam kasus ini. Walid bin Mughirah punya anak laki-laki yang terkenal sebagai panglima perang, namanya Khalid bin Walid. Berarti orang-orang yang membuli Rasulullah anaknya memang ada, tetapi terputus, artinya terputus keyakinan dan kepercayaannya, nggak mau ikut bapaknya. Makanya diambil pelajaran dari inna syani'aka huwal abtar, bahwa orang-orang yang membuli itu akan, bulian itu akan balik ke orang yang membuli. Itu guru saya dulu kalau maknai begini, Pak. Orang kalau ngatain orang itu yang kembali ke orang yang ngatain itu biasanya 3-4 kali lipat. Misalnya kita kan ngatain orang biasanya kan begini ya Pak, kamu pelit, kan begini ya. Itu yang kita katain pelitnya level 1, Pak. Tapi yang balik ke sini nih, yang balik ke sini nih, ini kan balik ke sini nih. Kamu pelit, itu dia hanya pelitnya level 1, cuman 1 jari, cuman yang balik ke sini, yang balik ke sini nih, Pak. Nah makanya ketika kita ngatain orang, mana ada kita ngatain orang begini, enggak, atau begini kan enggak. Ngatain orang rata-rata kan begini, kamu ini pelit, kamu ini pemarah. Dianya hanya pemarahnya level 1, pelitnya level 1, tapi yang balik ke sini, balik sini tuh. Nah iya, lah orang-orang yang ngatain Rasulullah, ngatain Abtar dulu justru malah buliannya, kata-katanya itu balik sendiri. Lah sama, itu kalau orang Jawa zaman dulu bilangnya gedeng-gedeng nyanding, poyok-poyok nemplok. Ngerti loh? Bukan orang Jawa sih ya. Gedeng-gedeng nyanding, kalau kita benci sama orang, kita kata-katain, suatu saat orang yang kita kata-katain deket sama kita. Justru atau kebaliknya, kalau nggak dekat, yang kita kata-katain ke dia nanti akan menimpa ke kita. Nah itu inna syani'aka huwal abtar. Nah kemudian tadi salah satu dari cara syukur itu tadi, itu dengan fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat hanya untuk Tuhanmu, setelah itu kemudian potonglah hewan kurban. Nah kurban itu sebetulnya ibadah tertua. Kurban itu awalnya dilatar belakangi kisah cinta kasih tak sampai. Widih, kayak anak muda aja ya. Bener Pak, kurban itu awalnya sampai diperintahkan itu gara-gara kasih tak sampai. Nabi Adam itu kalau punya anak kan selalu kembar-kembar dua-dua. Nah saat itu Nabi Adam punya 2 anak laki-laki, Qabil dan Habil. Nah Qabil ini kan kasih tak sampai Pak, dia seneng dengan saudara yang sekambar sama dia karena cakep. Tapi oleh Nabi Adam enggak, justru malah dijodohkan dengan Habil. Akhirnya kan Qabil panas Pak, cemburu. Kan kasih tak sampai Pak ya. Akhirnya turun perintah untuk kurban. Itu sejarah kurban pertama. Qabil seorang petani, sementara Habil peternak. Ketika diperintahkan untuk kurban,
Si Qabil yang lagi panas marah itu milih yang jelek-jelek dari hasil pertaniannya. Misalnya gabah ya dipilih yang jelek, misalnya jagung ya dipilih yang jelek. Sementara Habil dipilih yang cakep. Maka jadi syariat kalau kurban beli yang cakep. Ini beli udah kurus, kecil, nawarnya berhari-hari nggak kelar-kelar ya. Emang ada yang begitu ya? Banyak. Nawar berkali-kali nggak kelar-kelar, balik lagi. Bukan promo nih, Pak. Bukan promo ini, Pak. Ini hanya menggambarkan dulu Habil itu seorang peternak. Beliau ketika diminta untuk kurban diberi yang terbaik. Pokoknya misalnya kambing ya yang paling gemuk, fisiknya paling bagus, kalau perlu harganya yang tertinggi. Nah, Habil akhirnya yang diterima punya si Habil, punya Qabil nggak diterima, makin panas Pak Qabil, akhirnya si Habil dibunuh. Itu sejarah pertama kali kurban. Kemudian terus sampai nabi-nabi berikutnya selalu ada, hanya dengan cara yang berbeda. Cuma yang populer, yang masyhur adalah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu kalau kita baca riwayatnya, Pak. Itu Nabiullah Ibrahim aslinya itu kepleset omongan. Nabiullah Ibrahim itu kan orang kaya. Jangan dikira Nabiullah Ibrahim itu orang miskin, orang kaya. Ini saya bacakan teks ada dalam satu kitab bahwa Nabiullah Ibrahim itu qarraba al-fashatin wa salasumi'ati baqaratin wa mi'ati badanatin fi sabilillah. Nabiullah Ibrahim itu tiap tahun, Pak, hewan kurbannya al-fashatin 1000 ekor kambing. 1000 dagangannya kurang. Satu aja milih yang kecil, nawarnya lama. Wasalasu mi'ati baqaratin 300 sapi, wa mi'atu badanah dan 100 unta. Itu setiap tahun. Itu kalau dirupiahkan berapa sih? Miliaran ya. Oh, berarti kan bukan orang sembarangan kan ya, orang kaya raya. Sapi satu aja 30, lah ini 100. Berarti unta berapa? Kambing mau berapa? Sehingga fata'ajjaban nas wal malaikah. Sehingga orang-orang itu kagum sama Ibrahim, kagum. Wah, enggak sembarangan. Kurban kok sebanyak itu. Manusiawi, Pak. Nabi sih nabi, tapi kan sisi kemanusiaannya tetap ada. Ketika di sanjung-sanjung itu sampai kepleset omongan Nabiullah Ibrahim. Jangankan sapi, kambing, unta, kalau saya punya anak, seandainya diperintahkan nyembelih, saya sembelih. Maklum saat itu belum punya anak. Sama kayak caleg-caleg kemarin begitu, Pak. Kalau bahasanya, kalau saya jadi, kok beda suaranya? Makin mikir gitu. Lagian juga tinggal 5 menit ya. Nah, kalau saya jadi, kan gitu ya. Akad. Bahasanya kalau sama akad. Iya, pokoknya kalau sama akad. Iya, nanti makan gratis. Makan gratis apa? Pendidikan gratis. Tapi itu nanti kalau sama akad. Lah Nabiullah Ibrahim sempat kepleset, Pak. Kalau saya punya anak, disuruh nyembelih, sembelih. Kejadian itu kemudian berlangsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama. Berumah tangga dengan Sarah gak punya anak, akhirnya menikah lagi. Itu kalau yang mau niru Nabiullah Ibrahim, Pak, kalau yang berumah tangga gak dikaruniai anak, niru Ibrahim, Pak, bukan adopsi. Niru Ibrahim, saya bukan ngajarin, Pak, niru Ibrahim. Nah, iya niru Ibrahim. Begitu menikah lagi dengan Sarah, lahirlah Ismail. Ketika Ismail falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara.
ketika Ismail lagi lucu-lucunya, datanglah mimpi Nabiullah Ibrahim, ufi binadrik, Ibrahim tunaikan omongan. Itu pertama, malam itu pada mimpinya itu malam tanggal 8 Dzulhijjah, maka disebut dengan tarwiyah, hal mimpi. Malam itu mimpi untuk diperintahkan nyembelih. Awalnya Nabi Ibrahim ya ragu, Pak, apa iya Allah sekejam itu nyuruh nyembelih anak ya. Kemudian di hari yang kedua mimpi lagi bertepatan dengan malam 9 Dzulhijjah atau disebut dengan Arafah. Arafah itu artinya meyakinkan, melihat. Mimpinya sama persis. Masih belum yakin, Pak. Begitu hari ketiga malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim mimpi yang sama, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Akhirnya ketika mimpi 3 hari berturut-turut kok sama persis, berarti ini beneran. Kemudian paginya mungkin wallahu alam bahasa kita, Nabiullah Ibrahim yang diajak rebukan pertama anaknya. Ya bunayya, wahai anakku sayang, bahwa semalam berturut-turut 3 malam saya mimpi anni azbahuka, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Lah Ismail anak yang soleh, Pak. Jawabannya ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau bahasa kita, Abah, kalau memang ini perintah Allah, kerjakan. Anak, jawaban anak soleh. Kalau seandainya, Pak, seandainya itu jatuh ke kita, anak kita ajak rembukan, kira-kira anak kita ngomongnya apa ya? Bapaknya yang masih boleh. Paling anak kita langsung, bapak aja sih yang udah tuaan gitu. Kali gitu, Pak, ya kali. Bisa jadi. Lah doanya Nabiullah Ibrahim itu kan Rabbi habli minas sholihin. Mintanya anak yang soleh, bukan anak pinter. Kalau kita kan biasanya pinter dulu, soleh kan urusan nanti. Makanya kemana-mana kadang yang diuber itu nilai akademiknya, sementara pendidikan akhlaknya wis nomor berapa. Kita lebih ketakutan ketika anak kita dapat ranking 1 tapi dari belakang, daripada anak kita nggak nurut ketika diperintah. Biarinlah bengal-bengal dikit, yang penting pinter. Itu kita. Kalau Nabiullah Ibrahim nggak, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Maka ketika diperintahkan untuk nyembelih, jawaban anaknya ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Akhirnya yes, niat itu dilaksanakan, tetapi Allah awalnya hanya, kalau bahasa sekarang ngeprank, Pak. Bahasa sekarang ngeprank, Pak. Ibrahim, nadarmu laksanakan. Kamu bilangnya mau nyembelih anak, tapi begitu hari hanya ternyata digambar dengan kambing, kan namanya ngeprank, Pak ya. Ternyata Allah ya pernah ngeprank Nabiullah Ibrahim. Bahasa nakalnya kan ngeprank. Lah coba seandainya dulu nggak ngeprank beneran itu kejadian, kita laki-laki nggak ada, Pak, mungkin kita jadi korban orang tua kita. Lah iya kan? Iya kan? Kalau seandainya nggak diprank beneran itu, mau Nabiullah Ibrahim itu udah niat mau nyembelih anaknya, kok seandainya lanjutin, kita udah nggak ada mungkin. Ya mungkin kalau yang anaknya 6, setiap tahun sembelih atu habis. Saya anak laki-laki cuma 2 tahun doang. Sampai berapa? Untungnya cuma di prank, Pak. Akhirnya diganti dengan gibas yang sampai sekarang menjadi syariat yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam surah Ali Imran ada bunyi ayat, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Fattabi'u, ikutilah
millata Ibrahim hanifa, millah ajaran Nabiullah Ibrahim. Dan memang kita umat Islam ini banyak yang melanjutkan syariat Nabiullah Ibrahim. Mulai dulu kita remaja, khitan itu syariat Nabiullah Ibrahim. Cuman beliau khitan umur 80. Ustaz umur berapa Ustaz? Nabiullah Ibrahim itu khitan, menjalani perintah khitan sunat umur 80. Jangan dibayangin alot atau kayak jangan disembah, pokoknya perintahnya begitu ya. Itu ujian Nabiullah Ibrahim. Kemudian mulai dari kurban, ibadah haji dari awal sampai akhir itu banyak mengikuti millah atau ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihis salam sampai sekarang, termasuk kurban. Kurban itu ibadah sunnah setiap tahun bagi yang mampu. Hampir setiap tahun Pak, saya itu selalu dapat pertanyaan ini juga sama, baru kemarin ada yang WA, Pak Ustadz saya belum akikah, kalau kurban boleh kok enggak? Ya Allah, pertanyaan setiap tahun sama persis. Kurban dan akikah itu dua ibadah yang berbeda, walaupun sama-sama nyembelih kambing. Akikah itu kesunahan orang tua terhadap anak, kalau kurban itu kesunahan diri terhadap diri sendiri. Kemudian orang yang belum diakikah tidak ada halangan untuk kurban. Saya yakin Pak, orang yang dulunya asal dari kampung, yang usia di atas saya ke atas, kalau ditanya rata-rata dulu nggak diakikai. Iya kan? Saya itu termasuk Pak, nanya ke emak dulu, mak dulu saya diakikai, boro-boro buat akikah, makan aja susah akikah. Punya kambing kecil aja diewet-awet, nanti dijual buat makan akikah. Ya. Ya kecuali yang mungkin berasal dari keluarga mampu, mungkin diakikai. Lah seandainya kayak saya dulu nggak diakikai, ketika mau kurban aja. Lah kalau mau, lah kadang-kadang yang nanya afdol mana? Tergantung. Kalau mendekati hari raya kurban, afdolnya kurban. Kalau nggak mendekati hari raya kurban, ya akikah. Lah kalau pengennya sambil nyelam minum es teh manis, artinya satu kambing tapi niatnya 2, 2 in 1. Ya datang ke sini Pak Ustadz Saiful, ini saya menyerahkan hewan kurban saya plus akikah. Itu kan 2 in 1 ya Pak. Niat 2 dalam 1. Boleh bagi orang yang pas-pasan. Tapi kalau orang punya banyak kok begitu kebangetan. Terlalu kata Roma Irama. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi